pusat sentralistik kebudayaan waktu itu tradisi Minangkabau masih di Pariangan Padang Panjang. Maka di buku dijolehkan silsilah kerajaan di Pariangan. Nah, sebab bab itu kita buka balik sejarahnya kerajaan di Pariangan ko. Karena orang kini tahu kerajaan ko yang terkenal di Minangkabau ko letaknya di Pagaruyung. Padahal kerajaan yang tertua tu sebelum di Pagaruyung tu ada di Pariangan Padang Panjang. Siapa tu raja yang pertamanya? Siapa tu yang memerintah ketika itu? Kau ada ranjinya kita bacakan supaya jangan salah-salah. Beko kok salah ambo membaca tolong diajak kanan bona. Kemudian raja pertamanya itu adalah Sri Maharaja Dirajo. Beliau tu sabidua jo Coti Bilang Pandai. Kemudian Jo Tantejo Gurano, beliau itu sebidua dulu dari Beneruhum tu. Beliau turun ke Pulau Paco atau Gunung Merapi kini. Lah berkembang lah turun ke bawah, maka dibuatlah kerajaan atau istilahnya dibuat sistem pemerintahan. Maka yang menjadi raja ketika itu Sri Maharaja Dirajo. Beliau nobat tu tahun 19 Masehi. Lah berkelanjutan, kemudian beliau menikah je Putih Indo Jelito. Menikah beliau tu tahun 1927 Masehi. Maka lahirlah anak pertama beliau, Datuk Katumanggungan. Lahir tahun 1947 Masehi. Setelah itu, Putih Indo Jelito ko basuami pula cik lai. Suami beliau tu adalah Coti Bilang Pandai. Coti Bilang Pandai itu suami beliau yang kedua. Dari suami yang kedua tu lahirlah Datuk Parapatih Nasabatang. Menikah tahun 1950. Lahir Datuk Parapatih Nasabatang tu tahun 1952. Disitulah orang yang paling kita kenal sebagai the founding father. Itu founding father dari Minangkabau tu Tuk Parapatih Datuk Katumanggungan. Itu lahirnya beda-beda 3 tahun 2 tahun. Dengan ini menyiapkan sistem pemerintahan Minangkabau, ada kelarasannya Boni Caniago, ada kelarasannya Koto Piliang. Kemudian dengan sistem-sistemnya yang lahnya bagi dua, baa cara tatanan hidup masyarakat, baa mode rumah gadang, baa cara busumondo, baa rangkiang dan lain-lain, itu beliau atur sampai ke situ dalam pemikiran-pemikiran beliau. Mungkin itu saja untuk perkembangan Minangkabau dari asa mula jadi titik palito tu sampai adanya kerajaan di Pariangan Padang Panjang. Kemudian lah berkembang terbagi luak dan 3, terbagi Pulau Lareh dan 2 sampai ke Pagaruyung. Disitulah perkembangan atau zaman-zaman majunya Minangkabau ataupun adat basandi syarak basandi Kitabullah. Kemudian dek membaca syarak cako, bila tu masuknya Islam tu di Minangkabau. Kalau di buku tadi dijolehkan Islam di Minangkabau tu masuknya abad ke-7 Masehi. Dibawa dek pedagang orang berziarah menggalih dari Gujarat, dari Cina, dari Turki, dari Arab. Makanya menopi di pesisir pantai baik di Pariaman. Kemudian itulah menopek atau merapek ke Pariangan Padang Panjang karena situ ada kehidupan, ada orang di sini. Maka suailah bak pituah orang Minang tu memangnya menerima atau sifatnya lapang dado terhadap agama Islam. Karena ada memang agama yang baik, yang rasanya sesuai dengan adat yang telah ada, maka bisa mereka menerima agama Islam sebagai tatanan untuk kehidupan beragama. Maka keluarlah atau muncullah pituah orang mengatakan adat basandi syarak basandi Kitabullah. Adat tu kebiasaan, sandi itu dasar, syarak itu kumpulan syariat, adat basandi syarak basandi Kitabullah. Mana Kitabullah tu ada 4 kitab di dalamnya. Yang pertama Zabur, Taurat, Injil, kemudian disempurnakan dek
kitab suci Al-Quran yang dibawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Allah Subhanahu Wa Taala. Artilah sempurna syarat di sini. Kemudian di mana bisa kita ambil bahwa orang Minang tu menerima lapang dado agama tu? Ya dari pituah tadi, adat basandi syarak basandi kitabullah. Kemudian bisa kita tengok prakteknya di merancang ataupun pembangunan rumah godang. Rumah godang orang Minang tu tidak pakai paku, tidak pakai bosi, tetapi rumah godang tu dirancang pakai pasak. Kokoh pula pada paku lah. Kemudian lah siap pakaian sadonya tu lah dipasang jerojaknya lah toga lah ada bentuknya, dilokek kalah sandinya, basondi batu. Jadi kemudian orang meletakkan sondinya dari rumah godang tu. Jadi sondinya itulah yang dikatakan Al-Quran tadi. Di situ dapat kita simpulkan bahwa ajaran adat tu memang terlebih dahulu dipakai di kehidupan masyarakat Minangkabau. Kemudian tibalah Islam, maka Islam dijadikan sebagai sondinya, sebagai dasar berpijak bagi orang Minang. Maka dalam pembuatan rumah godang tu dulu dibuat rumahnya, baru kemudian diletakkan sondinya. Bisa itu dipakai dulu, bisa. Orang kini tidak bisa nyemur itu buat rumah lah. Orang kini nyecor pendasi dulu, barunya letak batu bata. Itulah bedanya. Dan cara berpikir atau logika mengambil bahwa orang Minang itu memang toleransinya ataupun menerima lapang dado terhadap ajaran agama Islam, dan itulah yang dijunjung tinggi sampai kini. Mungkin itu saja pada kesempatan kini. Di awal kalam nan sapatah mului ambo nan sabuah, nyampang kok bakatu ambo dinan bona lai terocak di limbago betenggek di pusako, senang hati kita kesadonya. Kok bakatu ambo dinan tidak malu tetumpa baki ambo arang tacoring padokon yang buruk babarito di nagori. Ampun lambo dek pengulu nang godang basa batuah sandi angdiko dalam kampung, tangkai katian dalam nagori, cupak usoli dalam kampung, dan bapucuak sabana bule dan baurek sabana tunggang. Ko ureknya terdapat baselo, batangnya dapat basanda, daun narap pak kalinduangan. Jika duduknya date rumah nang godang kapamenan matunan duo, togak di lamanan panjang kapamenan matu orang banyak. Toruh kepada codiak pandai, Imam Maulana Jotu Ongku, ulu balang jampang limo, sarato manti pegawai adat. Bundokan doang sama di dalam imbauan ambo juo. Kok mati itu tempek banazar ni, kok hidup tu tempek baniat. Bundong-dong nang ke Madinah, payung panji ke Serugo. Jika ada jarum nan patah, usahlah disimpan di dalam peti, simpan saja di pamatang, buliah ke pencukia duri. Jika ada kata nan salah, usahlah disimpan di dalam hati, simpanlah saja di balakang, usah menjadi pek nan jauh puji. Mendaki banyaklah kabuk menurun koto merapak, rundiang saditu kami sabuk, maafkan nambo dan nan banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.